Mahasiswa baru Unila, pilar perubahan menuju Indonesia Emas 2045. Mahasiswa baru Unila, eksplorasi ragam UKM di hari kedua PKKMB. Unila rayakan HUT RI ke-80 dan hias Natalis dengan atraksi 14 drone spektakuler. Visip Unila perkenalkan budaya Lampung Begawi akademik di PKKMB untuk mahasiswa baru. Selamat siang pemirsa, saya Sofi Yulia Dan saya Sulastri dalam Reportase KOM. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terkini dan terpercaya seputaran Universitas Lampung. Kami lampirkan pula liputan khusus PKKMB Unila tahun 2025. Berikut informasi selengkapnya. Mahasiswa baru Unila, pilar perubahan menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, kita akan bergabung bersama Haya langsung dari Gedung Serbaguna Universitas Lampung untuk informasi selengkapnya. Haya, selamat siang. Seperti apa kegiatan PKKMB yang terlaksana pada hari ini? Selamat siang pemirsa, saya Haya Fauzia Ulia melaporkan langsung dari Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Tepatnya pada hari ini, Kamis 14 Agustus 2025, tengah berlangsung kegiatan PKKMB tingkat universitas hari pertama dengan mengusung tema Mahasiswa Tangguh, Inklusif, dan Berdampak untuk Indonesia Emas 2045. Kegiatan yang dimulai pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat ini akan berlangsung selama 2 hari. Kegiatan ini diikuti oleh 3.000 calon mahasiswa baru secara offline dan juga secara online melalui siaran langsung YouTube akun resmi Universitas Lampung dan aplikasi Zoom Meeting. Profesor Dr. Insinyur Lusmilia Afriani, DEA IPM ASEAN Engineering, selaku Rektor Universitas Lampung dalam wawancaranya menyampaikan bahwa kegiatan PKKMB ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk membangun relasi. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menaati kode etik mahasiswa dan menyelesaikan kuliah tepat waktu. Jadi pada hari ini kita memulai langkah awal daripada masa perkuliahan yang ada di Unila. Tapi karena kita belum kuliah pertama kali, yaitu kita harus memperkenalkan mahasiswa baru, yaitu dengan program PKKMB ya Pak ya, PKKMB 2025 dan dibuka hari-hari ini sampai dengan 4 hari berturut-turut. Jadi minggu ini 2 hari dan minggu depan nanti 2 hari lagi. Nah, kemudian selanjutnya ini akan dilakukan juga ke masing-masing unit, akan di TIK, perpustakaan dan sebagainya, itu akan dilakukan oleh mahasiswa baru angkatan 2020. Jadi, nah itulah dengan adanya PKKMB ini kita akan memperkenalkan sistem pengenalan kampus yang sesungguhnya. Jadi berharap mahasiswa, adik-adik mahasiswa baru yang terdiri dari program D3, D4, S1, S2, S3 ya, dan profesi juga akan dikenalkan apa sih yang namanya kehidupan kampus, bagaimana sistem pembelajarannya, dan apa hak dan kewajibannya yang akan diterima, yang akan diwajibkan oleh mahasiswa di kampus. Dimana nanti itu juga kita akan memberikan semangat oleh mereka untuk melaksanakan pembelajarannya nanti ya setelah ini, dan berharap mudah-mudahan adik-adik mahasiswa angkatan 2025 ini menjadi mahasiswa yang unggul dan berinovasi, berdedikasi untuk kita mempersiapkan Indonesia Emas 2045.
Ya, harapan saya mereka bisa belajar, bukan hanya belajar, mereka juga bisa berkreasi dan ikuti semua rangkaian kegiatan akademik dan maupun non akademik. Dan tadi sudah saya juga sarankan ke mereka bahwa mereka itu harus lulus sebelum 4 tahun. Itu yang diharapkan oleh kita semua ya Pak ya. Ya. Jadi hari ini tanggal 14 Agustus 2025 kita resmi menerima mereka di sini dan berharap sebelum 14 Agustus 2029 mereka diwisuda. Oke, gitu ya, sama-sama. Bagaimana langkah konkret kampus agar mahasiswa mampu menerapkan nilai kode etik? Ya, mereka harus melaksanakan kode etik, aturannya, dapat kan dibacakan terus di peraturan akademik. Mereka setiap mahasiswa itu dibagi, mahasiswa baru dibagi peraturan akademik dan mereka harus baca di sana dan tentu itu selama mereka jadi di kampus mereka akan diawasi juga oleh Bapak Ibu dosen dari Kaprodi, Kajur, sampai dekan dan sampai ke tingkat universitas ya supaya bisa berjalan dengan lancar. Ceritakan persiapan yang dilakukan untuk mengikuti PKKMB hari ini. Untuk persiapan dari ketentuan dari ketentuan kegiatannya tentunya ada ya kayak misalnya kita harus pakai seragam ini atau harus name tag ini. Tapi yang pasti kesiapan yang paling harus kita siapin itu adalah semangat, mental dan juga istirahat yang cukup. Ya, itu yang saya siapin. Boleh diceritakan kesan setelah mengikuti PKKMB tingkat universitas hari ini? Ya, kesannya itu seru, euforianya pecah, dan juga saut-sautan gitu ya, seru banget, pokoknya pecah gitulah. Apa harapanmu sebagai mahasiswa? Harapan saya sebagai mahasiswa agar bisa menjadi orang yang lebih harapan saya sebagai mahasiswa harapannya sebagai mahasiswa saya bisa menjadi mahasiswa yang harapannya sebagai mahasiswa di kemudian hari saya bisa menjadi pribadi yang bermanfaat dan juga memberikan kontribusi pada masyarakat dan juga masyarakat dan lingkungan. Itu dia. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Haya Fauzia Ulia, mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Hayang melaporkan langsung dari Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Terima kasih atas laporannya. Mahasiswa baru Unila eksplorasi ragam UKM di hari kedua PKKMB. Selanjutnya, kita akan bergabung bersama Lisa langsung dari Gedung Serbaguna Universitas Lampung untuk informasi selengkapnya. Lisa, selamat siang. Seperti apa kegiatan PKKMB yang terlaksanakan pada hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Lisa melaporkan langsung dari Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Yang mana hari ini Jumat 15 Agustus 2025 tengah berlangsung acara PPKMB tingkat universitas yang kedua dengan tema Mahasiswa Tangguh, Inklusif, dan Berdampak untuk Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini diikuti oleh calon mahasiswa baru secara offline dan juga secara online melalui siaran langsung YouTube akun resmi Universitas Lampung. Lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni Bapak Profesor Dr. Suyono MSI tentang peran mahasiswa di era digital, sistem pendidikan di Indonesia. Lalu materi yang kedua disampaikan oleh UPABK Satgas PPKPT. Materi yang ketiga disampaikan oleh UPABK Satgas PPKPT tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Lalu yang keempat disusul oleh UPABK Satgas PPKPT tentang pencegahan, pemberantasan, dan peredaran gelap narkotika. Lalu disusul oleh Poliklinik Unila tentang sosialisasi fasilitas kesehatan TK1, dan yang terakhir adalah penampilan atau perkenalan lembaga kemahasiswaan tingkat universitas oleh masing-masing ormawa.
Oke, nama saya Aulia Rafli Lubis dari Fakultas FKIP Unila. Ceritakan pengalaman kakak bagaimana menjadi siswa berprestasi. Pengalamannya sampai berada di titik ini sih ya beragam ya, mulai dari kesibukan yang bertambah karena kebetulan juga saya kan sekarang sudah bekerja, kemudian ditambah lagi kesibukan dengan adanya kegiatan kampus setiap hari dan juga nah dari adanya kesibukan itu saya mendapat banyak tawaran seperti itu, mulai dari mengikuti lomba, disarankan dosen mengikuti lomba, dan juga saya juga mencari beberapa lomba yang cocok dengan saya dan tim seperti itu. Dan dari situ menambah banyak pengalaman yang tentunya seru, bisa belajar banyak hal-hal yang banyak belum saya tahu sebelumnya. Saya pelajari selama mengembangkan ide-ide yang saya buat bersama tim juga melalui acara seperti PKM dan juga PIMNAS seperti itu. Kesan dan kesannya apa Kak untuk yang mengikuti PPKM hari ini? Pesannya selalu semangat. Kalau dari saya selalu ikuti passion kalian. Jika kalian punya hobi atau passion, maka buat itu menjadi, kalau bisa menjadi source income kalian agar hidup kita bisa lebih bahagia lah setidaknya seperti itu. Implementasinya apa Kak? Pengalaman yang paling berkesan untuk saya sih penampilan UKM dari kakak-kakaknya yang bagus-bagus banget. Sangat fun banget pokoknya untuk pengalaman itu. Tantangan terbesar saat pertama masuk lingkungan kamu apa? Tantangan terbesar, kalau menurut saya sih karena yang saya tahu sistem pembelajaran kampus dengan SMA itu berbeda, jadi ada rasa takut terhadap bisa nggak menjalani kurikulum itu. Tertarik UKM kakak? Oke, untuk saya sendiri kan mengikuti UKM Paduan Suara, yaitu kami melakukan latihan setiap harinya dan juga menyebarkan brosur ataupun poster, leaflet untuk menarik mahasiswa baru untuk join ke UKM PSM Unila. Harapan kakak untuk maba tahun ini apa Kak? Harapan saya untuk maba di tahun ini, semoga maba di tahun ini tuh bisa lebih berprestasi lagi, lebih hebat lagi dari mahasiswa-mahasiswa lainnya, dan juga intinya terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan langsung dari Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Saya kembalikan ke studio. Lisa melaporkan langsung dari Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Terima kasih atas laporannya. Unila rayakan HUT RI ke-80 dan Dies Natalis dengan atraksi 14 drone spektakuler. Selanjutnya, kita bergabung bersama Alfi langsung dari lapangan sepak bola Universitas Lampung untuk informasi selengkapnya. Alfi, selamat pagi. Seperti apa kegiatan upacara yang terlaksana pada pagi hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saat ini saya tertarik melaporkan langsung dari lapangan Universitas Lampung. Pada hari ini, Minggu 12 Agustus 2025, telah berlangsung upacara dalam rangka memperingati HUT RI ke-80. Acara yang dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ini dipimpin langsung oleh Profesor Dr. Insinyur Ismelia Afriani, DHIPM ASEAN Engineering selaku Rektor Universitas. Dapat diinformasikan juga pemirsa bahwa upacara kali ini telah dihadiri oleh wakil Universitas, para dekan dari setiap fakultas, Civitas Akademika beserta jajarannya, serta para mahasiswa. Adapun beberapa rangkaian acara utama pada upacara kali ini, yakni pembacaan naskah proklamasi, pembacaan surat keputusan pengukuhan guru besar, seremoni launching Natalis ke-60 dan Kuantum. Perlu diketahui juga pemirsa bahwa pada upacara kali ini terdapat lomba parade kostum pakaian adat yang menambah kemeriahan acara. Baik, ini kostum dari Panglima Perangnya suku Minahasa, Sulawesi Utara. Wah, dengan kelengkapan yang ada, ini merupakan Panglima dan luar biasa ini kegiatan bersama untuk di Unila ya. Nah, jadi memang khusus didatangkan. Ini Menir Glendis, Menir Tiko, istri saya yang memanage semuanya ini. Terima kasih kepada seluruh yang sudah mensupport. Baik, untuk persiapan saat ini sudah diperhitungkan untuk beberapa waktu lalu
Dan alhamdulillah teman-teman dari Manado, terutama dari Glendis maupun Tiko, itu memberikan saya hadiah berupa perlengkapan seperti ini. Jadi bukan membeli, tapi ini benar-benar hadiah yang diberikan pada saat jadi narasumber di sana. Nah, pada pakaian ini merupakan panglima perangnya. Jadi suku Minahasa yang luar biasa, pasukan merahnya ini. Lengkap, dan Minau segala macam ada semua di sini. Ada lagi? Ya, Universitas Lampung baru saja menyelenggarakan upacara peringatan HUT RI ke-80. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, meriah. Dilanjutkan dengan launching Dies Natalis kita yang ke-60. Mudah-mudahan momentum ini menjadi yang sangat penting dan strategis buat kita untuk ke depan lebih baik lagi. Indonesia maju, Unila maju. Ya, tadi kita lihat bersama-sama launching Dies Natalis diawali dengan drone 12 drone yang kita terbangkan dengan membawa bendera fakultas, bendera Unila, bendera Dies Natalis, dan itu menunjukkan kebersamaan kita untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Kemudian tadi ada parade budaya Nusantara, pakaian adat, ini juga menjadi faktor yang penting saya pikir untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Upacara kali ini apakah ada perayaan lomba-lomba dan lainnya? Ya, nanti ada rangkaian kegiatan, ada senam, ada lomba tradisional, ada hari puncak Dies Natalis, termasuk kita ada pemilihan mahasiswa, dosen, dan tendik berprestasi. Bagaimana menurut kalian kemeriahan HUT RI ke-80 kali ini? Menurut saya upacara kali ini sangat meriah karena berlangsung juga dengan Dies Natalis Unila yang ke-60, ada pemotongan tumpeng dan ada parade juga dari pakai adat, pakai baju adat gitu. Jadi sangat meriah untuk tahun ini menurut saya. Menurut kami, kemerdekaan bagi perguruan tinggi itu merupakan kemampuan untuk pembelajaran yang lebih kreatif dan juga inovatif untuk kepentingan bangsa. Apalagi pada zaman sekarang ini kan teknologi semakin berkembang, semakin pesat. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membantu para dosen, para mahasiswa untuk bisa mengelola lagi ilmu pengetahuannya secara lebih luas lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Alsarin, mewakili untuk HFJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Alfi melaporkan langsung dari lapangan sepak bola Universitas Lampung. Terima kasih atas laporannya. Visip Unila perkenalkan budaya Lampung Begawi Akademik di PKKMB untuk mahasiswa baru. Selanjutnya, kita akan bergabung bersama Wulan langsung dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk informasi selengkapnya. Wulan, selamat siang. Seperti apa kegiatan PKKMB Visip yang terlaksana pada hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Septia Wulandari melaporkan langsung dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Hari ini 19 Agustus 2025 tengah dilangsungkan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tingkat fakultas hari pertama dengan tema Askara Nawadaya yang berarti api yang berkobar membangkitkan semangat yang membara. Dapat kita saksikan pemirsa, sebanyak 1.200 mahasiswa baru tetap mengikuti PKKMB Visip Unila hari pertama ini, walaupun terkendala hujan sejak pagi. Panitia PKKMB Visip 2025 mengangkat budaya Lampung untuk prosesi penyambutan mahasiswa baru Visip Unila, dengan menghadirkan arak-arakan seni pencak silat, adat Lampung, dan wawancan. Dekan Visip Unila, Ana Gustina Zainal, menyampaikan bahwa PKKMB tingkat fakultas bertujuan untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada mahasiswa baru mengenai fasilitas fakultas, serta para dosen yang akan membimbing mereka hingga lulus. Ia juga menambahkan bahwa sejumlah fasilitas di Visip telah diperbaiki bahkan ditingkatkan untuk mendukung berbagai kegiatan perkuliahan. Dengan lingkungan kampus.
Ya, maksud dari kegiatan PKKMB di tingkat fakultas ini agar adik-adik mahasiswa baru itu bisa lebih mengenal. Kalau kemarin kan di universitas baru disampaikan secara umum. Nah, pada saat mereka berada di FISIP melalui kegiatan PKKMB ini mereka akan lebih mengenal di mana ruang kuliahnya, terus di mana ruang jurusannya, terus termasuk dengan apa teman-teman dosen yang nanti akan mengajar mereka sampai dengan insya Allah 4 tahun ke depan. Di samping itu juga mereka akan lebih tahu fasilitas apa yang tersedia dan akan mereka temui sehari-hari sehingga pada saat nanti dimulainya perkuliahan mereka sudah nggak perlu lagi cari-cari, nggak perlu lagi tanya-tanya, tapi mereka sudah siap untuk memang langsung untuk belajar gitu loh, gitu. Terus dari fakultas sendiri nih Bu, program Ya. atau fasilitas apa saja yang telah disiapkan untuk mahasiswa baru supaya mereka bisa mengembangkan potensinya sejak awal perkuliahan? Ya, di jeda semester kemarin berbagai fasilitas kita coba terus perbaiki, kita terus benahi, diantaranya ruang perkuliahan, termasuk ketersediaan laboratorium dan beberapa peralatan yang juga tidak hanya disediakan oleh FISIP, tapi juga mendapat support dari tingkat universitas. Seperti contohnya kita sudah punya ruang diplomasi untuk HI itu di lantai 4 dekanat. Kemudian ruang perkuliahan juga kita sudah sediakan ruang perkuliahan yang cukup besar, ada tambahan satu di gedung A lantai 2. Kemudian juga berbagai peralatan yang untuk membantu adik-adik nanti pada saat proses perkuliahan seperti LCD, mic, AC dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah perbaiki semua. Insya Allah ini akan lebih siap untuk menyambut adik-adik untuk memulai semester ganjil 2025-2026. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haidar Rasul Umam. Di sini saya selaku Ketua PKKMB FISIP 2025. Oke, nah tema dari PKKMB FISIP ini kan Askara Nawadaya ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu apa sih makna dan filosofi dari tema tersebut? Kalau untuk makna dari tema tersebut, Askara Nawadaya sendiri, apabila kita artikan itu adalah cahaya dari 9 kekuatan. Nah, 9 kekuatan sendiri itu adalah 9 jurusan yang ada di Fakultas FISIP ini, gitu. Kalau untuk filosofinya, karena kami melihat juga dari PKKMBU, nah di PKKMBU sendiri mereka mengambil tema yaitu Krakatau. Nah, di sini kenapa kita Askara Nawadaya? Jadi ibaratnya cahaya itu adalah letupan dari Gunung Krakatau tersebut. Nah, kita ambil konsep dari situ, dari letupannya yang kita beri nama Askara Nawadaya, cahaya dari 9 kekuatan itu. Oke. Kalau boleh tahu total mahasiswa FISIP tahun ini ada berapa, Kak? Kalau untuk total mahasiswa FISIP tahun ini kurang lebih itu ada 1.200 sekian gitulah. Halo, boleh kenalan dulu nggak namanya siapa dan dari prodi mana? Boleh. Aku Gebina Ora Nazifa dari Ilmu Komunikasi. Aku Cesya Delia Herianto dari Ilmu Komunikasi juga. Oke, pertanyaannya apa sih momen paling berkesan kamu di PKKMB FISIP hari ini? Momen paling berkesan menurut aku itu pada saat hari jalan menuju ke sini yang dimana tuh cuacanya hujan deras ya. Tapi aku sama teman-teman aku tuh semangatnya nggak turun, tetap datang ke PKKMB hari ini. Meskipun dengan keadaan baju basah kuyup ya hampir bisa diperas, tapi tetap semangat, itu sih. Nah, terus harapan kamu apa nih memulai kuliah dengan hujan pertama di PKKMB hari ini? Karena kan hujan tuh sering dianggap sebagai awal yang baik. Jadi kan kalau hujan tuh kan kayak kita mengalir ya Kak. Jadi aku berharap semoga kita mengalir dan membawa keberkahan hujannya buat kita selanjutnya sampai lulus nanti. Oke, terima kasih. Iya. Demikian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Wulan melaporkan langsung dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih atas laporannya. Pemirsa, berita tersebut menjadi penutup kebersamaan kita pada Reportasekom kali ini. Saya Sulastri Dan saya Sofi Yulia mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. dan sampai jumpa.